Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Kami dari semester 3. Sebelumnya perkenalkan saya Azam Syafruddin dengan NPM 23110059. Di sini kami akan membawakan materi mengenai kekerasan berbasis gender. Teman-teman sudah tahu apa itu kekerasan berbasis gender? Nah, baik langsung saja kita memasuki materi. Yang pertama mengenai kasus mengenai kekerasan gender. Kawasan Uni Eropa (UE) terdapat 1 dari 3 perempuan korban kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun seksual. Skor indeks LG 68.6 dari 100, survei LG menyatakan negara anggota UE tingkat kesetaraan gender paling rendah negara Yunani, skor indeks 53,4 dari 100% di Yunani. Terdapat kekerasan fisik dan kekerasan seksual P-1 perempuan dengan persentase 19%. Dikutip UN Women and di tahun 2021, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 3.683 kasus dibandingkan tahun 2020. Dikutip Greek Republic 2021. Sedangkan kekerasan pada perempuan di masa kehamilan sebesar 6%, dikutip dari Antonio dan Laktaktis tahun 2019. Nah, apa saja sih yang dibahas pada penjelasan kami ini? Yang pertama ada apa itu kekerasan berbasis gender. Yang kedua, siapa yang sering mengalami kekerasan berbasis gender. Yang ketiga, mengapa kekerasan berbasis gender terjadi. Yang keempat, di mana kekerasan berbasis gender sering terjadi. Yang kelima, kapan kekerasan berbasis gender dapat terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana mengatasi kekerasan berbasis gender. Nah, apa itu sih kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang mencerminkan ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dan melanggengkan subordinasi dan merendahkan nilai atau devaluasi perempuan dibandingkan laki-laki. Dikutip dari Rico tahun 1997. Apa itu kekerasan berbasis gender? Kategorikan kekerasan berbasis gender menjadi 4 bentuk: kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi. Siapa yang sering mengalami kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender sering terjadi pada perempuan dan anak perempuan. Beberapa contoh bentuk kekerasan berbasis gender yang sering terjadi. Pertama, kekerasan oleh pasangan, intimate partner violence.
bagaimana kekerasan berbasis gender dapat terjadi. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di berbagai tempat dengan karakteristik yang berbeda, seperti contohnya dalam ranah privat. Kekerasan dalam keluarga seperti praktik kawin tangkap dan tradisi belis yang menguatkan dominasi laki-laki. Yang kedua, dapat terjadi di dalam ranah publik. Contohnya seperti pelecehan seksual di tempat kerja, transportasi umum, seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan budaya yang malah menyalahkan korban. Yang ketiga, dapat terjadi di dalam ranah kultural. Contohnya tradisi yang memperkuat ketidaksetaraan gender seperti anggapan perempuan harus tunduk pada laki-laki. Kapan kekerasan gender dapat terjadi? Kekerasan gender dapat terjadi ketika norma patriarki dan budaya yang mendominasi. Yang kedua, tidak ada perlindungan hukum. Dan yang ketiga, ketidaksetaraan sosial. Bagaimana cara mengatasi kekerasan berbasis gender? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu program pendidikan, seperti mengintegrasikan pendidikan tentang gender dan kekerasan berbasis gender untuk membentuk pemahaman yang lebih baik sejak usia dini. Yang kedua, penegakan hukum yang kuat, seperti menerapkan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis gender, termasuk penuntutan yang efektif dan hukuman yang setimpal. Yang ketiga, program pemberdayaan, yaitu mendorong program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Yang keempat, kesadaran komunitas, mendorong kesadaran dalam komunitas tentang pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan menolak praktik-praktik yang merugikan perempuan. Yang kelima, layanan dukungan, seperti menyediakan akses ke layanan dukungan bagi korban, termasuk tempat penampungan, layanan kesehatan mental. Oke, baik. Untuk memperdalam materi tentang kesetaraan gender, mari kita simak mengenai video edukasi tentang kekerasan berbasis gender. Banyak orang muda yang menghadapi kekerasan berbasis gender yang dimana berdampak serius pada kesehatan mental mereka. Kekerasan berbasis gender dapat mengakibatkan depresi, kecemasan, dan trauma pada orang muda. Mereka sering merasa terisolasi dan juga takut. Namun, ada harapan. Kita bisa berbuat banyak untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan mendukung kesehatan mental generasi muda. Pendidikan adalah kunci. Mengajarkan kesetaraan gender dan penghormatan sejak dini adalah langkah pertama. Menciptakan komunitas yang mendukung dan aman adalah penting. Kami harus mendengar, mendukung, dan melindungi satu sama lain. Tiap tindakan memiliki dampak yang besar. Mari kita bersama-sama mengakhiri kekerasan berbasis gender dan menjaga kesehatan mental generasi muda. Nah, itu tadi video untuk memperdalam mengenai kesetaraan gender. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Kekerasan berbasis gender adalah masalah serius yang mencerminkan ketimpangan sosial dan budaya dalam masyarakat. Perempuan sering menjadi korban akibat norma patriarki, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya penegakan hukum. Dampaknya tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga memperlambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Nah, sumber materi sudah tercantum di dalam PPT, bisa teman-teman lihat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.